Dalam menggerakkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan merata di seluruh daerah di Indonesia, dibutuhkan anggaran dana yang terus bertambah dari tahun ke tahunnya. Dana yang diperoleh untuk menggerakkan pembangunan berasal dari berbagai sumber pendapatan negara, salah satunya adalah pajak. Menurut Santoso Brotodiharjo, hukum pajak atau yang juga dikenal sebagai hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Dalam hal ini, hukum pajak berkedudukan sebagai hukum publik yang mengatur hubungan orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk menunaikan pajak wajib pajak dengan negara. Pembagian hukum pajak. Hukum pajak terbagi menjadi dua ketentuan. 1. Ketentuan material, yaitu membahas mengenai subjek pajak, tarif pajak, objek pajak. 2. Ketentuan formal. Ketentuan formal adalah segala aturan untuk mengimplementasikan ketentuan material yang telah terpenuhi. Jika semua ketentuan material telah diatur, maka semua prosedur akan diatur sedemikian mungkin dengan ketentuan formal, sehingga semua pajak bisa masuk ke dalam kas negara. Salah satu instrumen yang digunakan dalam negara untuk menjalani fungsinya adalah pajak. Pajak dipungut dengan tujuan untuk membiayai pengadaan public goods, namun bisa juga pajak dipungut untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Fungsi pajak. 1. Fungsi anggaran, budgetar. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. 2. Fungsi mengatur, reguleren. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. 3. Fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 4. Fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sifat khusus pajak adalah, pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang. Sifatnya dapat dipaksakan. Tidak ada kontraprestasi, imbalan, yang langsung dapat dirasakan oleh si pembayar pajak. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tidak boleh dipungut oleh swasta. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, rutin dan pembangunan, bagi kepentingan masyarakat umum. Dasar-dasar hukum pajak di Indonesia, diantaranya adalah 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A. UUD 1945 Pasal 23A merupakan induk sumber hukum dari semua undang-undang yang ada. UUD 1945 Pasal 23 berisi tentang aturan dalam hal keuangan negara yang meliputi penyusunan anggaran belanja, mata uang negara, dan peraturan tentang perpajakan. 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 merupakan bentuk pertama dari undang-undang yang berlaku mengenai beberapa peraturan tentang pajak penghasilan (PPh). Penggolongan pajak. Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. 1. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. 2. Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan. Sistem perpajakan. 1. Official Assessment. Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu penyampaian utang pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak. 2. Self-assessment. Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak. Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya pula dari sistem official assessment yang dibuat oleh kolonial Belanda menjadi sistem self-assessment sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983. Ada 7 sektor utama pajak, yaitu 1. Pajak penghasilan. 2. Pajak pertambahan nilai. 3. Pajak penjualan barang mewah. 4. Pajak bumi dan bangunan. 5. Pajak ekspor. 6. Pajak perdagangan internasional. 7. Bea masuk dan cukai. Itulah pajak. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.